Salah satu perbedaan paling mencolok antara Bung Karno dengan para politisi saat ini adalah penguasaannya yang mendalam akan teori-teori sosial politik. Ia bukan politisi karbitan atau menjadi politisi karena keturunan. Ia juga bukan politisi yang asal jeplak, yang tindakan politiknya tidak didasarkan pada panduan teoritis yang jernih dan solid. Sebaliknya, seluruh tindakan politik Bung Karno merupakan refleksi dia atas kondisi-kondisi sosial pada masanya. Dan itu semua dituangkannya dalam tulisan maupun pidato-pidatonya. Salah satu sumber pemikiran yang sangat mempengaruhi Bung Karno dalam membaca dan memahami realitas dengan lebih utuh dan mendalam adalah Marxisme. Hal ini diakuinya sendiri. Seperti yang ditulisnya di Koran Pemandangan 1941, bahwa teori Marxisme adalah satu-satunya teori yang saya anggap kompeten buat memecahkan soal-soal sejarah, soal-soal politik, soal-soal kemasyarakatan. Jadi, Bung Karno adalah manusia pergerakan bersenjatakan Marxisme, dan dengan itu pula, dia memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Tetapi, di tahun 1966, setelah kontrrevolusi mulai berkuasa, keluar TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan Marxisme, juga TAP MPR 19 atau MPRS atau 1966 tentang pembentukan panitia peneliti ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno yang berusaha membersihkan ajaran-ajaran Bung Karno dari Marxisme. Kemudian, pada bulan Desember tahun 1967, Partai Nasionalis Indonesia, PNI pimpinan Osa Maliki dan Usep Pranawijaya yang disokong rezim Orde Baru, membuat pernyataan kebulatan tekad untuk membersihkan Marxisme dari Marxisme. Dan sejak itu Marxisme di tangan PNI mulai kehilangan apinya. Efeknya sangat merusak. Tanpa memiliki pengetahuan Marxisme, tidak mungkin bisa menyelami ajaran Bung Karno secara mendalam. Tanpa Marxisme, ajaran Bung Karno kehilangan apinya. Tidak mengherankan, ajaran Bung Karno yang terdengar di telinga kita sekarang ini tak lebih dari sebuah phrase-phrase atau slogan-slogan heroik tanpa isi dan semangat. Jadi, kalau ada pertanyaan, mengapa ajaran Bung Karno kurang berkembang? Saya kira jawaban pokoknya adalah karena pemikiran Bung Karno dipelajari tanpa menggunakan analisa atau teori Marxisme. Konsekuensinya, kalau ada keinginan menghidupkan kembali api pemikiran Bung Karno, maka Marxisme sebagai teori perjuangan sekaligus seperangkat ilmu pengetahuan harus dibebaskan dari belenggu pelarangan dan pemberangusan semenjak era Orde Baru hingga sekarang. Tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa Marxisme berjasa besar bagi Bung Karno. Berkat Marxisme, Bung Karno tidak rasis melihat kolonialisme sebagai ekspresi kulit putih atau kafir. Sebaliknya, dia sadar bahwa kolonialisme adalah konsekuensi dari kapitalisme yang membutuhkan penguasaan terhadap sumber bahan baku, tenaga kerja murah, pasar, dan lahan baru untuk penanaman modal sebagai prasyarat untuk keberlanjutan proses akumulasi kapital. Karena itu juga, nasionalisme yang dipeluk oleh Bung Karno jauh dari bau-bau chauvinisme, nasionalisme sempit, dan fasisme. Sebaliknya, karena bercampur dengan Marxisme, nasionalisme Bung Karno berjiwa progresif. Saya lebih suka menyebutnya nasionalisme kiri, karena mengedepankan cita-cita kesejahteraan sosial sebagai tujuan pokoknya. Marxisme juga sangat mempengaruhi cara dan metode Bung Karno dalam membangun pergerakan politiknya, seperti masa aksi, McForming pembangunan kekuatan politik, koran sebagai mulutnya pergerakan, rapat akbar atau forgathering, konsep partai pelopor, dan lain-lain. Dan yang terpenting, lahirnya ajaran Marxisme. Marxisme diadopsi Bung Karno dari nama seorang petani yang ditemuinya saat melakukan riset di daerah Bandung. Selatan tahun 1920-an, Bung Karno menyebut Marxisme sebagai Marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia. Ished, in Indonesia Tuge Paste Marxisme, Kursus Pancasila 1958. Jadi, Marxisme adalah Marxisme ala Indonesia. Tentu, sebagian kita bertanya, apa yang coba dicocokkan antara Marxisme dan keadaan Indonesia? Sebagai seorang Marxis, Bung Karno jelas memakai analisa kelas. Dalam Marxisme, menurut bacaan dia, selalu ada kelas sosial yang memainkan tugas sejarah untuk mengubah relasi produksi agar sejalan dengan tuntutan kemajuan tenaga-tenaga produktif. Di Eropa, tugas sejarah itu berada di pundak kelas proletar. Tetapi masyarakat Indonesia berbeda. Kendati sudah ada kaum proletarnya, seperti di perusahaan kereta api, perusahaan pegadaian, pertambangan, dan lain-lain. Tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Sementara yang dominan adalah pemilik produksi kecil-kecilan, pertanian kecil, perdagangan kecil, dan usaha produksi kecil. Kehidupan mereka sangat sengsara dan melarat. Kendati sama-sama melarat, namun proletar berbeda dengan Marxisme. Proletar adalah terminologi yang digunakan oleh Marx untuk menjelaskan sebuah kelas yang dilahirkan oleh perkembangan kapitalisme di Eropa. Marx menyebutnya kelas pekerja modern. Proletar ini dicirikan oleh: 1. Mereka tidak punya alat produksi. 2. Untuk bertahan hidup, mereka menjual tenaga kerjanya kepada majikan atau kapitalis. Dan 3. Dari menjual tenaga kerjanya itulah, ia mendapatkan upah.
Sedangkan Marhaen, kendati kehidupannya melarat seperti proletar, masih punya alat produksi. Bung Karno mengatakan bahwa Marhaen sebagai prototipe dari kaum pemilik produksi kecil ini dicirikan oleh satu, pemilik produksi kecil, mereka tidak menyewa atau mempekerjakan orang lain. Biasanya dikerjakan sendiri bersama anggota keluarga. Dua, mereka tidak punya majikan ataupun buruh upahan. Dan tiga, hasil produksinya hanya untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya. Dengan analisa kelas ini, Bung Karno menemukan tenaga utama untuk mendorong revolusi Indonesia, yaitu kaum Marhaen. Dalam perkembangannya, istilah Marhaen ini diperluas cakupannya hingga meliputi seluruh sektor rakyat jelata, unsur kaum miskin proletar Indonesia buruh, unsur kaum tani, melarat Indonesia, dan unsur kaum melarat Indonesia lainnya. Namun demikian, ia tidak menampik peran kepeloporan yang dimainkan oleh proletar. Ia juga percaya bahwa takdir historis penggulingan kapitalisme berada di tangan proletar. Karena itu, katanya, nah, tentara kita adalah benar tentaranya Marhaen, tentaranya kelas Marhaen, tentara yang banyak mengambil tenaganya kaum tani. Tetapi barisan pelopor kita adalah barisannya kaum buruh, barisannya kaum proletar.